Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Pulau Sumatera dan memberi pengaruh banyak di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini berawal dari abad ke-7. Ait Sing, seorang pendeta Tiongkok, menuliskan bahwa ia tinggal selama 6 bulan saat mengunjungi Sriwijaya, yaitu tahun 671. Prasasti sejarah yang paling tua mengenai kerajaan Sriwijaya juga berada pada abad ke-7 di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682. Dikarenakan terjadi beberapa peperangan, diantaranya serangan dari Raja Dharmawangsa Teguh di tahun 990 dari Jawa, menjadikan pengaruh kerajaan Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai berkurang, dan serangan Rajendra Chola I dari Coromandel di tahun 1025. Selanjutnya, di tahun 1183, Sriwijaya di bawah kendali kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Setelah Sriwijaya runtuh, kerajaan ini terlupakan dan eksistensinya baru diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan Jos Codes dari Perancis. Tidak ditemukan catatan lebih lanjut mengenai kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang sudah terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia terkini yang mendengar mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis Jos Codes menyebarkan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok dalam San Futsi sebelumnya dibaca Sriboja, dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno bersumber pada kekaisaran yang sama. Kerajaan Sriwijaya menjadi ikon kebesaran Sumatera awal dan kerajaan besar Nusantara di Jawa Timur selain Majapahit. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi rujukan oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah salah satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Tertulis berbagai macam nama Sriwijaya. Orang Tionghoa menyebutnya San Futsi, Sihlifosi, atau Sanfoki. Dalam bahasa Pali dan Sanskerta, kerajaan Sriwijaya disebut Javadeh dan Yavades. Khmer menyebutnya Melayu dan bangsa Arab menyebutnya Zabat. Banyak nama menjadi alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan mengenai adanya 3 pulau Sabade Bay yang dimungkinkan berkaitan dengan Sriwijaya. Pierre Yves Mengwen melakukan observasi sekitar tahun 1993 dan berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Sabukingking dan Seguntang, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Namun sebelumnya Supomo berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah sehiliran Batanghari antara Muara Sabak sampai Muara Tembesi di Provinsi Jambi sekarang, dengan catatan Melayu tidak di wilayah tersebut. Jika Melayu pada wilayah tersebut, ia cenderung pada pendapat Moens, yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada wilayah Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang. Dengan perkiraan petunjuk arah perjalanan dalam catatan Ait Sing, serta hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya berita tentang pembangunan sebuah candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya tahun 1003 kepada Kaisar Cina yang diberi nama Cheng Tin Wansu, candi bungsu sebagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribu kotakan di Kadaram, yakni Kedah sekarang. Pembentukan dan pertumbuhan kerajaan Sriwijaya.
Belum banyak bukti fisik mengenai kerajaan Sriwijaya yang bisa ditemukan. Kerajaan ini merupakan negara maritim dan menjadi pusat perdagangan. Namun kerajaan ini tidak meluaskan kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk sebuah populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di wilayah barat. Beberapa ahli masih berselisih kawasan yang menjadi pusat pemerintah Sriwijaya. Selain itu, bisa jadi kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun kawasan yang menjadi ibu kota masih tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya dipimpin oleh datu setempat. Sesuai dengan catatan Aitsing, Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak tahun 671. Pada tahun 682 dari Prasasti Kedukan Bukit, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Daputahiang. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yaitu Kedah dan Melayu, menjadi bagian kekuasaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur pada tahun 686, ditemukan di Pulau Bangka. Bagian selatan Sumatera ini telah dikuasai Kemaharajaan Sriwijaya, Pulau Bangka dan Belitung hingga Lampung. Prasasti ini juga menyatakan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan petualangan militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Holling atau Kalingga di Jawa Tengah dan Tarumanegara di Jawa Barat yang kemudian besar akibat diserang oleh Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan sukses mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan ini ke Semenanjung Malaya dan Jawa menjadikan Sriwijaya mengontrol dua pusat perdagangan di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Kamboja dan Thailand. Pelabuhan Chem di sebelah timur Indochina di abad ke-7 mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melakukan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di wilayah tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai pendiri Imperium Khmer. Raja Khmer Jayawarman II di abad yang sama memutuskan hubungan dengan Sriwijaya. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Holling dan Tarumanegara, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, Wangsa Sailendra pada masa ini pula bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Di abad ini pula, di Semenanjung Melayu Langkasuka menjadi bagian kerajaan, di mana berikutnya Tramdralingga dan Panpan yang terletak di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Setelah Dharmasetu, yang menjadi penerus kerajaan adalah Samaratungga. Ia berkuasa pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih perkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Samaratungga membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah, yang selesai pembangunannya pada tahun 825. Sebagai pusat pengajaran agama Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari berbagai negara di Asia. Antara lain Aitsing, seorang pendeta dari Tiongkok yang melakukan ekspansi ke Sumatera. Dalam perjalanan belajarnya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Dan di abad ke-11, seorang sarjana Buddha dari Benggala yang berperan dalam perkembangan Buddha Vajrayana di Tibet. Aitsing melaporkan bahwa Sriwijaya sebagai rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi sebuah pusat pembelajaran agama Buddha. Pelancong yang datang ke pulau ini menyatakan bahwa koin emas telah dipergunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya.
Budaya India banyak mempengaruhi kerajaan Sriwijaya. Diawali oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya berhasil menguasai Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung ikut serta mengembangkan kebudayaan Melayu beserta bahasanya di Nusantara. Sangat memungkinkan bahwa Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat bandar perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat dari para pedagang dan ulama muslim dari wilayah Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang awalnya merupakan bagian dari Sriwijaya kemudian tumbuh berkembang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak di saat melemahnya kekuasaan Sriwijaya. Ada sumber yang menyatakan karena adanya pengaruh orang Muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka pada tahun 718 Sri Indrawarman, Raja Sriwijaya, memeluk Islam, sehingga sangat memungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya ialah masyarakat sosial yang di dalamnya adalah masyarakat Muslim dan Buddha sekaligus. Tercatat beberapa kali Raja Sriwijaya mengirimkan surat ke Khalifah Islam di Suriah. Pada salah satu teks berisi permintaan agar Khalifah Sudi mengirimkan dai ke istana Sriwijaya. Surat itu ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 717 sampai 720 Masehi. Di dalam dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi penguasa dalam mengendalikan jalur perdagangan antara Tiongkok dan India, yakni dengan penguasaan atas Selat Sunda dan Selat Malaka. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya mempunyai aneka komoditi seperti kayu gaharu, kapur barus, kapulaga cengkeh, pala, gading, timah, dan emas, yang membuat Raja Sriwijaya kaya seperti raja-raja di India. Kekayaan yang amat banyak ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Pada paruh pertama abad ke-10, di antara jatuhnya dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup heboh, terutama Fujian, negeri kaya Guangdong, Kerajaan Ming, dan Kerajaan Nanhan. Tak diragukan lagi Sriwijaya meraup keuntungan dari perdagangan ini. Sebagai kerajaan yang pernah jaya di Nusantara, tentunya peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebar di seluruh daerah kekuasaan mereka. Salah satu jenis peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih ada hingga saat ini adalah berupa prasasti. Berikut ini merupakan prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak nyalakan gua. Yang pertama yaitu Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berada di bagian barat Pulau Bangka. Bahasa yang ditulis pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, serta menggunakan aksara Palawa. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 1892 atau sekitar bulan Desember. Orang yang berhasil menemukan prasasti ini adalah J.K. van der Meulen. Prasasti ini berisi tentang kutukan. 2000 years later. 2. Prasasti Kedukan Bukit. Seorang yang bernama Banterbroek menemukan sebuah batu tulis yang berada di wilayah kampung Kedukan Bukit di wilayah Kelurahan 35 Ilir pada 29 November 1920 Masehi. Ukuran dari prasasti ini adalah sekitar 45 kali 80 cm serta ditulis menggunakan aksara Palawa dan juga bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisikan tentang seorang utusan kerajaan yang bernama Dapun Tahyang Srijayanasa yang melakukan perjalanan suci atau yang dinamakan dengan Siddhayatra dengan menggunakan perahu dan diiringi oleh lebih dari 2000 pasukan.
Perjalanannya membuahkan hasil. Saat ini prasasti Kedukan Bukit disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan sekitar kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat di Sriwijaya. Keberadaan prasasti ini sama seperti prasasti Kedukan Bukit, yaitu disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Yang keempat, ada prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constance Westernen. Menemukan prasasti ini pada 17 November 1920. Prasasti ini ditemukan di kaki Bukit Siguntang di sekitar tepian utara Sungai Musi. Isi dari prasasti ini berisi doa-doa dedikasi dan menunjukkan berkembangnya agama Buddha di wilayah atau kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Aliran yang digunakan di Sriwijaya adalah aliran Mahayana yang dibuktikan dengan kata-kata dari Buddha Mahayana seperti Bodhicitta, Vajrasarira, dan lain-lain. Yang kelima, ada prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A dan juga sisi B. Pada sisi A menjelaskan tentang gagahnya Raja Sriwijaya, yaitu Dapun Tahyang. Dalam prasasti tersebut ditulis bahwa Raja Sriwijaya merupakan raja dari segala raja yang ada di dunia. Sudah mendirikan Trisamaya Caya bagi Raja Kajara. Sedangkan untuk sisi B atau yang disebut prasasti Ligor berisi mengenai pemberian gelar Vishnu Saswari Wimathana. Gelar tersebut diberikan kepada Sri Maharaja yang mana berasal dari keluarga Sailendra Pamasa. Keenam, ada prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah merupakan prasasti yang berhasil ditemukan di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Bahasa yang digunakan pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa serta tersusun atas 13 baris kalimat. Isi dari prasasti ini berisi tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Konon prasasti ini ditemukan di sebuah pinggiran rawa yang berada di desa tepi kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh, ada prasasti Karangbirahi. Kontroli L.N. Beckhout yang menemukan prasasti Karangbirahi sekitar tahun 1904 di sekitar tepian Batang Marangin, Jambi. Isi dari prasasti Karangbirahi juga kurang lebih hampir sama dengan prasasti di poin sebelumnya, yaitu mengenai kutukan bagi mereka yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya.